Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa, stambuk B201-19084. Saya mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang dinamika kependudukan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke pembahasan. Dinamika kependudukan. Apa itu dinamika kependudukan? Sebelum jauh membahas tentang dinamika kependudukan, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu penduduk. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 14 Ayat 1, penduduk adalah tiap-tiap orang yang bertempat di dalam daerah negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut. Jadi, bukan hanya mereka yang secara hukum menjadi WNI, melainkan juga WNA yang tinggal di Indonesia. Penduduk termasuk dalam pembahasan antroposfer. Saat mempelajari antroposfer, maka kamu akan menemukan 3 pembahasan penting, yaitu demografi, mobilitas, dan masalah kependudukan. Demografi mempelajari tentang sensus penduduk, kuantitas dan kualitas kependudukan. Selanjutnya ada mobilitas yang akan membahas tentang transmigrasi dan urbanisasi. Terakhir ada juga masalah kependudukan di Indonesia. Setelah mengetahui apa itu penduduk, sekarang kita akan masuk ke pembahasan utama, yaitu dinamika kependudukan. Pengertian dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan merupakan perubahan dan pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai hal. Adapun penyebab perubahan dan pertumbuhan tersebut antara lain angka kelahiran, angka kematian, dan perpindahan penduduk yang dapat dibagi lagi menjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota, kota ke desa, luar negara ke dalam negara, maupun sebaliknya. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sumber data kependudukan. Untuk data-data kependudukan ada 3 sumber data yang besar, yaitu sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Sensus penduduk adalah pendataan penduduk yang biasanya dilakukan oleh petugas dengan datang ke rumah-rumah. Namun, tahun lalu sensus sudah mulai dilakukan secara daring. Jadi, sensus penduduk adalah pencacahan jiwa setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik atau disingkat BPS. Tentu saja, sensus penduduk sangat membantu untuk mengetahui dinamika kependudukan Indonesia. Dengan begitu, kamu bisa tahu jumlah penduduk di Indonesia itu ada berapa dan usia yang paling banyak di Indonesia itu di kisaran berapa. Pengumpulan data sensus bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara de facto dan de jure. De facto adalah perhitungan dari setiap orang yang berada dalam wilayah sensus, mau itu penduduk asli wilayah yang sedang melaksanakan sensus ataupun bukan. De jure adalah perhitungan penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di wilayah sensus. Jadi, jika tidak penduduk asli daerah tersebut tidak akan masuk perhitungan. Survei penduduk. Survei penduduk adalah pencacahan yang ditujukan hanya sebagian penduduk untuk topik tertentu. Survei ini juga tidak terpaku pada waktu tertentu seperti pada sensus penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Misalnya, survei Angkatan Kerja Nasional. Survei tersebut hanya fokus kepada penduduk yang angkatan kerja, tidak meneliti penduduk yang produktif dan non-produktif dan lain-lain. Registrasi merupakan proses pencatatan misalnya kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan migrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya adalah pencatatan data kelahiran yang dilakukan oleh kelurahan setempat. Faktor dinamika kependudukan. Jumlah penduduk pada suatu negara selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor fertilitas, faktor mortalitas, dan yang terakhir faktor imigrasi. Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain, fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Istilah fertilitas sering disebut dengan kelahiran hidup atau live birth, yaitu terlepasnya bayi dari rahim seseorang wanita dengan adanya tanda-tanda kehidupan seperti bernafas, berteriak, bergerak, jantung berdenyut, dan lain sebagainya. Apabila waktu lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka disebut dengan lahir mati atau still life, yang di dalam demografi tidak dianggap sebagai suatu peristiwa kelahiran atau fertilitas. Pengaruh fertilitas. Menurut Ida Bagus Mantra 1985,
terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi fertilitas, yang dibedakan atas faktor-faktor demografi dan faktor-faktor non-demografi. Faktor demografi yaitu struktur atau komposisi umur, status perkawinan, umur kawin, kepribadian atau fekunditas, dan proporsi penduduk yang kawin. Sedangkan faktor non-demografi meliputi keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status wanita, urbanisasi, dan industrialisasi. Selanjutnya mortalitas. Mortalitas atau lahir mati adalah peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum konsepsi tersebut dikeluarkan dari rahim ibu. Sedangkan menurut UN dan WHO, kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Dengan demikian, kematian akan ada setelah adanya lahir hidup. Pengaruh mortalitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi mortalitas atau kematian dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, faktor langsung atau faktor dari dalam. Yang kedua, faktor tidak langsung atau faktor dari luar. Faktor langsung meliputi pada umur, jenis kelamin, penyakit, dan kecelakaan, kekerasan, bunuh diri. Sedangkan faktor tidak langsung, yaitu yang pertama, tekanan baik psikis maupun fisik. Yang kedua, kedudukan dalam perkawinan. Ketiga, kedudukan sosial ekonomi. Keempat, tingkat pendidikan. Kelima, pekerjaan. Keenam, beban anak yang dilahirkan. Ketujuh, tempat tinggal dan lingkungan. Kedelapan, tingkat pencemaran lingkungan. 9. Fasilitas kesehatan dan kemampuan mencegah penyakit. Dan yang ke-10, politik dan bencana alam. Migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap. Migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Mobilitas penduduk ada yang bersifat non-permanen atau sementara, misalnya turisme, baik nasional maupun internasional, dan ada pula mobilitas penduduk permanen atau yang menetap. Jenis-jenis migrasi. Migrasi dapat terjadi di dalam satu negara maupun antar negara. Berdasarkan hal tersebut, migrasi dapat dibagi atas dua golongan, yaitu yang pertama migrasi internasional, kedua migrasi nasional. Migrasi internasional yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya. Migrasi internasional dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu yang pertama imigrasi, kedua emigrasi, dan yang ketiga remigrasi atau repatriasi. Imigrasi yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap. Orang yang melakukan imigrasi disebut imigran. Emigrasi yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Orang yang melakukan emigrasi disebut emigran. Terakhir remigrasi atau repatriasi yaitu kembalinya imigran ke negara asalnya. Migrasi nasional yaitu perpindahan penduduk dari daerah ke daerah lain pada negara tersebut dibagi menjadi 4 bagian, yaitu urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota, transmigrasi, perpindahan penduduk dari pulau ke pulau, ruralisasi, perpindahan penduduk dari kota ke desa, dan evakuasi, perpindahan dari tempat yang tidak aman ke tempat yang aman. Pengaruh migrasi. Pada dasarnya, faktor-faktor yang melakukan migrasi dibagi menjadi dua, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong yaitu berkurangnya lapangan pekerjaan di tempat asal, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Adanya wabah penyakit berbahaya, makin berkurangnya sumber-sumber alam di tempat asal. Adanya tekanan atau diskriminasi politik, agama, atau suku di daerah asal, dan alasan perkawinan atau pekerjaan yang mengharuskan pindah dari daerah asal. Faktor penarik, adanya rasa kecocokan di tempat yang baru atau kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok, kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang dianggap menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Banyak terdapat tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi penduduk-penduduk pedesaan atau rakyat kecil.